Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Pemberian vaksin atau imunisasi dapat mencegah manusia terkena berbagai penyakit berbahaya yang bisa saja mematikan. Vaksin merupakan pencegahan paling penting terhadap penyakit-penyakit yang mudah sekali menular atau mewabah. Pemberian vaksin juga telah menyelamatkan jutaan nyawa manusia dan secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling berhasil dan efektif di dunia saat ini. Mengutip laman resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi bisa mencegah kecacatan dan kematian dari beberapa penyakit berbahaya seperti tuberkulosis, hepatitis B, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, pneumonia, gondongan, diare akibat rotavirus, rubella, dan kanker serviks. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat, pada tahun 2018, imunisasi diperkirakan telah mencegah 2 hingga 3 juta kematian setiap tahunnya. Jumlah kematian tersebut bahkan bisa berkurang lagi bila cakupan imunisasi global meningkat. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana temuan super dahsyat ini pertama kali diciptakan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan. Kala itu, cacar atau variola adalah penyakit yang sangat mematikan. Vaksin tersebut dibuat oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, suatu daerah pedesaan di Inggris pada tahun 1796. Hal itu berawal saat Jenner memperhatikan penduduk lokal yang mayoritas bekerja sebagai peternak. Mereka yang memerah susu sapi seringkali terinfeksi oleh cacar sapi atau cowpox yang menyebabkan munculnya lesi pada tangan dan lengan pada pasien yang terinfeksi virus tersebut. Yang menarik dari pengamatan itu adalah mereka yang pernah terinfeksi cacar sapi ternyata menjadi kebal terhadap infeksi cacar air yang saat itu mewabah di desanya. Kondisi itulah yang kemudian dijadikan Jenner untuk memulai penelitian klinis pertamanya, yaitu membuat vaksin. Dalam penelitian itu, Jenner mengambil nanah lesi cacar sapi dari tangan seorang pemerah susu. Ia kemudian menularkannya kepada seorang anak berusia 8 tahun yang bernama James Phipps dengan virus cacar api. Dugaannya ternyata benar, anak itu ternyata langsung terkena cacar sapi, tetapi dapat segera sembuh. Beberapa minggu setelahnya, Jenner menyuntikkan Phipps dengan materi cacar air. Keajaiban pun terjadi, karena tidak ada tanda-tanda sakit yang tampak pada tubuhnya. Istilah vaksin sendiri digunakan oleh Jenner karena substansi ini berasal dari sapi yang dalam bahasa Latin adalah vacca. Sejak saat itu, istilah vaksin dikenal sebagai suspensi berisi mikroorganisme yang telah dilemahkan. Fungsinya untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh dan mencegah manusia terinfeksi dari suatu penyakit yang berbahaya. Selama berabad-abad, penyakit cacar menjadi ancaman bagi umat manusia. Namun kini, kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi karena penanganan dan pencegahan penyakit cacar telah ditemukan. Tapi tak hanya sampai di situ, terobosan baru tentang vaksin juga mulai bermunculan setelahnya. Pada akhir abad ke-19, seorang ahli kimia asal Perancis mengembangkan teknologi untuk mengisolasi virus dan melemahkannya, yang efeknya dapat dipakai sebagai vaksin. Kala itu ia membuat vaksin untuk menangkal penyakit rabies. Sayangnya, ia sempat mendapat banyak protes keras oleh ahli jiwa dan masyarakat karena memasukkan vaksin rabies ke tubuh manusia. Pada tahun 1954, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang merupakan kepala laboratorium penelitian virus di University of Pittsburgh mengembangkan vaksin polio untuk pertama kalinya. Penyakit polio merupakan hal yang sangat menakutkan di negara industri karena menyebabkan anak lumpuh setiap tahunnya, yang jika tidak ditangani wabahnya maka akan melahirkan generasi cacat yang sangat berbahaya bagi manusia. Wabah polio pun menjadi pandemi di Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru. Di Amerika Serikat pada tahun 1952,
wabah polio tercatat menelan korban hingga 58.000 kasus, dengan 3.000 pasien meninggal dunia. Vaksin yang dikembangkan oleh Salk akhirnya diuji coba pada anak-anak dan hasilnya sungguh luar biasa. Dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat, vaksin ini bisa menjadi solusi untuk melawan polio. Setelah uji coba pada tahun 1954 tersebut, semua orang mengagumi vaksin yang memiliki tingkat keberhasilan 60 hingga 70% ini. Kinerja vaksin dan standar produksinya terus ditingkatkan, hingga pada akhir tahun 1955, sekitar 4 juta suntikan anti polio telah diberikan. Kasus polio di Amerika Serikat turun dari 14.647 pada tahun 1955 menjadi 5.894 pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1959, sekitar 90 negara lain menggunakan vaksin polio dari Salk. Vaksin polio selanjutnya dikembangkan oleh Albert Sabin, menggunakan bentuk virus hidup yang dilemahkan yang kemudian diberikan dengan cara ditelan. Vaksin ini mendapat lisensi pada tahun 1962 dan menjadi lebih populer dari vaksin Salk karena lebih murah dan lebih mudah diterapkan. Sejak itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular. Salah satu tanda kesuksesan vaksin yang paling besar adalah ketika WHO berhasil menghapuskan cacar dengan cara memperluas cakupan vaksinasi cacar hingga ke seluruh dunia pada tahun 1956. Pada tahun 1980, akhirnya cacar dinyatakan telah tereradikasi, salah satu pencapaian terbesar dunia kedokteran. Mengutip laman resmi Departemen Kesehatan, sejarah imunisasi di Indonesia sendiri dimulai dengan imunisasi cacar pada tahun 1956, imunisasi campak pada tahun 1963, imunisasi BCG untuk tuberkulosis pada tahun 1973, imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil pada tahun 1974, imunisasi difteri, pertusis tetanus atau DPT pada bayi pada tahun 1976, imunisasi polio pada tahun 1981, imunisasi campak pada tahun 1982, imunisasi hepatitis B pada tahun 1997, hingga inisiasi imunisasi Haemophilus influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalen. Adapun keunggulan vaksin pentavalen, yaitu DPT, HB, HIB, jika dibandingkan dengan program imunisasi sebelumnya, adalah mengurangi resiko 5 penyakit sekaligus, mengurangi kesakitan pada anak, dan mengurangi kunjungan ke posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Belakangan ini Kementerian Kesehatan mulai menginisiasi vaksin rubella pada tahun 2017 ke dalam program imunisasi nasional dan melakukan program demonstrasi vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks bagi siswi dan remaja putri pada tahun 2016 di beberapa provinsi. Pelaksanaan Expanded Program on Immunization atau EPI yang dikenal di Indonesia sebagai Program Pengembangan Imunisasi atau PPI secara resmi dimulai di 55 puskesmas pada tahun 1977, meliputi pemberian vaksin kekebalan terhadap 4 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disingkat dengan PD3I, yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus. Saat ini program nasional imunisasi berkembang dengan menambah 5 lagi PD3I yang dapat dilindungi, yaitu campak, polio, dan hepatitis B. Melihat lebih jauh, imunisasi sebenarnya sudah sampai ke Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam bukunya Sejarah Kedokteran di Bumi Indonesia tahun 2005, E.E. Ludin menjelaskan bahwa vaksin cacar pertama datang ke Batavia pada tahun 1804. Menurut Peraturan Dinas Kesehatan Sipil pada tahun 1820, program imunisasi dilaksanakan rutin setiap minggu di bawah pengawasan seorang inspektur. Menurut Ludin, pola tersebut masih jauh dari kata sempurna. Vaksin-vaksinnya pun masih didatangkan dari Eropa, sehingga jangkauan imunisasinya masih sangat terbatas. Baru pada tahun 1884, Dr. Suknik Kul berhasil membuat vaksin dengan menggunakan sapi sebagai tempat pembiakan di Mr. Cornelis Jatinegara. Sejak saat itu, ilmu vaksinasi cacar terus disempurnakan oleh pribumi terdidik. Bahkan saat ini Indonesia menjadi salah satu basis produksi vaksin yang diakui WHO lewat BUMN Bio Farma. Keberhasilan pemberian vaksin atau program imunisasi di Indonesia tak perlu diragukan lagi. Menurut catatan WHO pada tanggal 14 Desember tahun 1971, Indonesia mengalami wabah cacar di Sepatan, Tangerang. Wabah itu berawal dari banyaknya kasus cacar yang tidak dilaporkan petugas setempat ke pemerintah pusat. Alasannya mereka takut dihukum karena dianggap tidak mampu mengendalikan wabah di daerahnya. Setelah diketahui, pemerintah segera menangani kasus tersebut agar wabah tidak tersebar luas. Tidak ada catatan pasti soal bagaimana penanganan dilakukan, namun wabah berhasil dihentikan ketika baru mencapai 3 desa.
Akhirnya pada tanggal 23 Januari tahun 1972, Desa Gaga dan Kuhandap menjadi dua desa terakhir yang terkena wabah cacar di Indonesia. Imunisasi polio secara massal di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1995, dan sejak saat itu pula Indonesia dinyatakan bebas polio. Kasus terakhir polio di Indonesia ada di Probolinggo, Jawa Tengah. Pengidapnya hanya 1 orang pada tanggal 23 Juni tahun 1995. Selain itu, Kementerian Kesehatan memastikan penyakit tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir pun sudah berhasil ditekan, sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan keberhasilan yang didapatkan dari pemberian vaksin atau imunisasi secara nasional. Bila dilihat dari sejarahnya, jelas sudah bahwa vaksin dibuat untuk menyelamatkan manusia dari berbagai penyakit menular dan mematikan. Perjalanan panjang vaksin pun membuktikan bagaimana tujuan ini dapat dicapai. Namun masih ada lebih dari 19 juta anak di dunia yang tidak divaksinasi atau vaksinasinya tidak lengkap. Dari anak-anak ini, 1 dari 10 anak tidak pernah menerima vaksinasi apapun dan pada umumnya tidak terdeteksi oleh sistem kesehatan. Sementara berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, di Indonesia sendiri pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2016, terdapat 1.716.659 anak yang belum mendapat imunisasi dan imunisasinya tidak lengkap, sehingga sangat berisiko untuk menderita penyakit-penyakit yang berpotensi mematikan. Itulah kenapa pemberian imunisasi bagi seluruh anak tanpa kecuali masih jadi PR bagi semua pihak. Tak hanya pemerintah atau organisasi profesi, tapi juga kita semua sebagai masyarakat, khususnya para orang tua yang sudah memiliki anak. Belum lagi hambatan dari informasi-informasi yang tidak benar tentang imunisasi, yang katanya konspirasi Yahudi yang ingin membuat sakit generasi lain yang non-Yahudi, dan penyesatan informasi-informasi lainnya. Semoga informasi tentang sejarah penemuan vaksin dan perkembangannya ini dapat membuka hati kita lebar-lebar betapa pentingnya imunisasi untuk generasi penerus bangsa ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.